Papua, tanah yang membentang di ujung timur Indonesia, sebuah wilayah seluas lebih dari 400.000 km persegi, hampir 2 kali lipat Pulau Jawa, dengan pegunungan yang menjulang, hutan hujan yang membentang tak berujung, dan lautan yang mengelilinginya. Di tanah ini, hidup ratusan suku bangsa dengan ratusan bahasa yang berbeda. Masing-masing punya adat, punya cerita, punya cara hidup, yang sudah ada jauh sebelum dunia luar mengenal mereka. Dari pesisir utara sampai pegunungan tengah, dari kepala burung di barat sampai perbatasan di timur, Papua adalah dunia tersendiri. Tapi di balik keindahan dan kekayaan alamnya, tanah Papua menyimpan sebuah perjalanan sejarah yang panjang dan penuh liku. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Papua seharusnya ikut merdeka bersama seluruh Nusantara. Tapi kenyataannya, perjuangan di tanah Papua tidak berhenti di situ. Papua punya ceritanya sendiri, cerita tentang bagaimana tanah ini harus berjuang lebih lama, lebih keras, untuk akhirnya bisa kembali ke pangkuan Indonesia. Dan untuk memahami cerita itu, kita perlu kembali ke masa lalu. Selama ratusan tahun, hampir seluruh kepulauan Nusantara berada di bawah kekuasaan Belanda. Wilayah ini mereka sebut Hindia Belanda, dan Papua termasuk di dalamnya. Pada tahun 1828, Belanda secara resmi mengklaim Papua bagian barat sebagai wilayah jajahannya. Mereka mendirikan benteng di Teluk Triton dan menyatakan tanah ini milik kerajaan Belanda tanpa persetujuan dari rakyat Papua yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Seperti di wilayah Nusantara lainnya, penjajahan Belanda di Papua berarti kekayaan alam dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda. Rakyat Papua dipekerjakan untuk menjalankan administrasi kolonial. Belanda memang mendirikan beberapa sekolah di pesisir, tapi pendidikan yang diberikan terbatas, hanya secukupnya agar ada tenaga kerja yang bisa membantu pemerintahan kolonial. Sementara itu, wilayah pedalaman dibiarkan terisolasi dan tidak tersentuh. Pada tahun 1936, seorang ahli geologi Belanda bernama Jens Jacques menemukan kandungan tembaga emas di kawasan Ersberg di pegunungan tengah Papua. Penemuan ini membuktikan bahwa Papua menyimpan kekayaan alam yang sangat besar. Dengan penemuan ini, Belanda semakin tidak ingin melepaskan Papua. Bukan hanya tanah dan rakyatnya yang mereka kuasai, tetapi juga sumber daya alam yang ada di dalamnya. Papua bukan lagi sekedar wilayah jajahan bagi Belanda. Papua adalah sumber kekayaan yang harus dipertahankan. Pada tahun 1942, Perang Dunia Kedua sampai ke Papua. Jepang menyerbu Hindia Belanda dan menduduki hampir seluruh Nusantara, termasuk Papua. Kota Manokwari dan Biak dijadikan pangkalan militer Jepang. Rakyat Papua menanggung penderitaan yang berat selama masa pendudukan ini. Perang ini berlangsung sampai tahun 1945, ketika Jepang akhirnya menyerah. Kekuasaan Belanda yang selama ini menguasai Papua ikut hancur akibat perang. Dan di saat itulah, rakyat Indonesia melihat kesempatan untuk menyatakan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia akhirnya sampai di puncaknya. Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Indonesia resmi merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kabar kemerdekaan ini menyebar ke seluruh Nusantara, termasuk sampai ke Papua. Dalam sidang PPKI keesokan harinya, disepakati bahwa wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, dari Sabang sampai Merauke. Artinya,
Papua termasuk di dalamnya. Tapi pada kenyataannya, Belanda tidak mau melepaskan Papua. Di saat Indonesia sudah merdeka dan wilayah-wilayah lain mulai diserahkan, Belanda tetap mempertahankan Papua dan tidak berniat untuk pergi. Belanda ingin menguasai Papua kembali, tapi kali ini mereka menggunakan cara yang berbeda. Mereka membangun sekolah, mendirikan pemerintahan lokal, dan memperkerjakan orang Papua di jabatan-jabatan resmi. Semua itu dilakukan bukan untuk kepentingan rakyat Papua, melainkan agar rakyat Papua merasa bergantung pada Belanda dan tidak ingin bergabung dengan Indonesia. Dengan kata lain, Belanda ingin menjadikan Papua sebagai wilayah jajahannya. Sekali lagi, hanya saja dengan wajah yang berbeda. Tapi strategi itu tidak berhasil sepenuhnya. Ada putra-putri Papua yang sudah memahami arti kemerdekaan dan yakin bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Mereka secara diam-diam menyebarkan semangat kebangsaan, mendirikan organisasi perjuangan, dan menjalin hubungan dengan pejuang-pejuang kemerdekaan di wilayah lain. Pejuang-pejuang seperti Frank Kaisipo, Silas Papare, Corinus Gray, Lukas Rumkore, dan Martin Inde mengambil risiko besar. Hanya 2 minggu setelah proklamasi, bendera merah putih sudah dikibarkan di Biak, dan para pemuda Papua menyanyikan Indonesia Raya. Mereka berkali-kali ditangkap dan dipenjara oleh Belanda, tapi perjuangan itu terus berlanjut. Pada konferensi Malino tahun 1946 di Makassar, Frans Kaisipo yang dikirim Belanda sebagai wakil Papua justru mengusulkan agar nama Papua diganti menjadi Irian, singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland. Belanda tidak menyangka wakil yang mereka pilih sendiri akan membela Indonesia. Perjuangan-perjuangan ini menunjukkan bahwa keinginan Papua untuk bersatu dengan Indonesia bukan datang dari Jakarta, tapi dari rakyat Papua sendiri. Pada tahun 1949, Indonesia dan Belanda bertemu di konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Dalam konferensi ini, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas hampir seluruh wilayah Hindia Belanda, tapi satu wilayah dikecualikan, Papua. Belanda berjanji akan membicarakan status Papua dalam waktu 1 tahun, tapi janji itu tidak ditepati. 1 tahun berlalu, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 12 tahun, Papua tetap berada di bawah kekuasaan Belanda. Selama bertahun-tahun, Indonesia terus memperjuangkan Papua melalui jalur diplomasi di forum-forum internasional, termasuk di PBB. Tapi semua upaya itu belum membuahkan hasil. Pada tanggal 19 Desember 1961, Indonesia melancarkan operasi militer yang diberi nama Trikora atau 3 Komando Rakyat. Operasi ini bertujuan untuk membebaskan Papua dari upaya penjajahan kembali oleh Belanda dan mengembalikannya ke pangkuan Indonesia. Operasi militer segera dimulai. Pasukan Indonesia dikirim ke Papua dan pejuang-pejuang Papua yang pro-Indonesia turut membantu di lapangan. Tekanan militer ini ditambah dengan tekanan diplomasi internasional akhirnya memaksa Belanda untuk duduk di meja perundingan. Pada tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian New York dengan Amerika Serikat sebagai penengah. Isi perjanjian ini mengatur bahwa Belanda menyerahkan Papua kepada PBB untuk sementara waktu melalui badan yang disebut UNTEA. Setelah itu, Papua diserahkan kepada Indonesia dan sebagai syarat, Indonesia harus menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat Papua sebelum akhir tahun 1969. Sesuai perjanjian New York, pada tanggal 1 Oktober 1962, PBB mulai menjalankan pemerintahan sementara
di Papua melalui badan yang disebut UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah PBB, sebuah organisasi internasional memegang kendali penuh atas suatu wilayah. Selama 7 bulan, UNTEA bertugas menjaga ketertiban dan mempersiapkan penyerahan Papua kepada Indonesia. Bendera Belanda yang selama bertahun-tahun berkibar di Papua akhirnya diturunkan. Pada tanggal 1 Mei 1963, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. UNTEA secara resmi menyerahkan administrasi Papua kepada Republik Indonesia. Dalam upacara penyerahan itu, bendera PBB diturunkan untuk terakhir kalinya, dan bendera merah putih dikibarkan di hadapan rakyat Papua. Kota Hollandia, nama peninggalan Belanda, berganti nama menjadi Jayapura, seperti yang kita kenal saat ini. Papua, yang saat itu disebut Irian Barat, secara resmi menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia segera mengintegrasikan Papua ke dalam sistem administrasi nasional. Gubernur pertama dilantik, kantor-kantor pemerintahan mulai beroperasi, dan pembangunan infrastruktur dasar dimulai. Tapi masih ada satu janji yang harus dipenuhi sesuai perjanjian New York, menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat Papua. Pada tahun 1969, Indonesia melaksanakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA di 8 kabupaten di seluruh Irian Barat. Pelaksanaan ini disaksikan oleh perwakilan PBB, duta besar dari berbagai negara, dan wartawan dari dalam maupun luar negeri. Hasilnya, seluruh wakil rakyat dari 8 kabupaten menyatakan bahwa Irian Barat tetap bersatu dengan Republik Indonesia. Hasil PPRA ini kemudian dibawa ke sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 19 November 1969. PBB mengesahkan resolusi 2504 yang secara resmi mencatat dan mengakui hasil penentuan pendapat rakyat tersebut. Dengan resolusi ini, dunia internasional mengakui bahwa Papua adalah bagian sah dari Republik Indonesia. Perjalanan panjang yang dimulai sejak proklamasi 1945 akhirnya selesai. Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia, diakui oleh rakyatnya sendiri dan oleh dunia internasional. Setelah resmi menjadi bagian dari Indonesia, pemerintah mulai melaksanakan pembangunan di Papua. Jalan-jalan dibuka untuk menghubungkan kota-kota yang sebelumnya terisolasi. Sekolah dan rumah sakit didirikan di berbagai wilayah. Bandara dan pelabuhan dibangun untuk membuka akses ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada Papua melalui kebijakan otonomi khusus yang memberikan kewenangan lebih luas pada pemerintah daerah dan mengalokasikan dana besar untuk percepatan pembangunan. Selain itu, wilayah Papua juga dimekarkan menjadi beberapa provinsi agar pelayanan publik bisa lebih dekat dan merata ke seluruh masyarakat. Sampai saat ini, pembangunan di Papua terus berjalan. Di bidang infrastruktur, jaringan jalan Trans Papua terus diperluas. Di bidang pendidikan, semakin banyak sekolah dan perguruan tinggi yang beroperasi. Di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan terus ditambah dan ditingkatkan. Upaya-upaya ini dilakukan agar masyarakat Papua bisa merasakan manfaat pembangunan secara langsung. Kisah Papua adalah kisah perjalanan yang panjang dari masa penjajahan melewati perjuangan kemerdekaan sampai pembangunan yang terus berlangsung hingga hari ini. Di balik perjalanan itu, ada orang-orang yang mempertaruhkan segalanya agar Papua bisa menjadi bagian dari Indonesia. Mereka berjuang
bukan karena dipaksa, tapi karena mereka percaya bahwa Papua dan Indonesia adalah satu. Sejarah ini penting untuk dipahami, supaya kita tahu bahwa Indonesia yang utuh seperti hari ini tidak terjadi begitu saja. Ada proses panjang dan ada pengorbanan besar untuk mewujudkannya.